Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang etika dan profesi dalam bidang teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Rizal Yus. Saya Tri Muhammad. Saya Sari Istiqomah. Saya Fatimah Nafisa. Pengertian etika dalam teknologi informasi adalah norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku profesional termasuk kejujuran, kerahasiaan, dan tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dari mencegah penyalahgunaan teknologi seperti cybercrime. Profesi dalam teknologi informasi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan pendidikan formal. Profesional TI bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sistem TI serta harus mematuhi kode etik untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Contoh profesi: digital marketing bertanggung jawab untuk pemasaran produk secara digital. Sejarah etika pada tahun 1940 sampai dengan 1950-an dimulai oleh Profesor Nobel Wiener yang menciptakan meriam anti pesawat dan memperkenalkan konsep etika dalam teknologi melalui buku siber pada tahun 1948 dan The Human Cost of Human Beings pada tahun 1950-an. Wiener meramaikan revolusi sosial akibat teknologi informasi. Pada tahun 1960-an, Donnie Parker dari SRI International menyusun Rules of Ethics Information Processing dan mengembangkan kode etik profesional pertama untuk ACM. Menerapkan kode etika di bidang penggunaan. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Pelindungan data menggunakan pengguna sangat penting. Profesional TI harus menerapkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi dan sistem autentikal. Menerapkan kode etika di bidang komputer, privasi dan keamanan data. Pelindungan dan penggunaan sangat penting. Di profesi TI harus menerapkan langkah-langkah keamanan seperti ekspresi dan sistem autentikal untuk melindungi data dan ancaman. Yang kedua, keadilan dan akuntabilitas teknologi. Teknologi harus digunakan secara adil dan inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi. Yang ketiga, transparansi akuntabilitas. Profesi TI harus bersifat terbuka tentang cara bekerja teknologi dan risiko yang memungkinkan ditemukan kemudian kepercayaan pengguna. Yang keempat, penggunaan etis kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan harus menerapkan dengan etis untuk mencegah ketidakadilan dan pelanggaran privasi. Yang kelima, keamanan siber. Keamanan siber harus menjadi prioritas dalam setiap aspek pengembangan teknologi dan untuk melindungi sistem dari serangan. Yang keenam, pelindungan hak kekayaan intelektual. Profesional AI harus menghormati hak cipta dan lisensi perangkat lunak untuk melindungi inovasi. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial. Profesi TI harus bersikap terbuka tentang cara bekerja teknologi dan resiko untuk ditimbulkan untuk menjaga kepercayaan pengguna. Selanjutnya, definisi cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan di dunia maya, memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan kejahatan seperti peretasan, pencurian data, penipuan, dan penyebaran virus. Cybercrime mencakup semua bentuk akses ilegal terhadap sistem komputer dan data serta dapat menimbulkan kerugian besar bagi individu maupun perusahaan. Kejahatan ini dapat menargetkan siapa saja yang seringkali memiliki tujuan yang bervariasi, mulai dari keuntungan finansial hingga merugikan pihak lain tanpa alasan tertentu. Menurut Organization of European Community Development (OECD), cybercrime mencakup dua kategori. Yang pertama, computer crime, tindakan ilegal yang menyerang sistem keamanan komputer dan data. Yang kedua, computer-related crime, tindakan ilegal yang berkaitan dengan penggunaan sistem komputer atau jaringan. Jenis-jenis cybercrime: identifitif, pencurian identitas melalui peretas website untuk mengakses informasi pribadi, carding, pembobolan kartu kredit dengan mencuri data dan menggunakannya untuk
cyber espionage, pemantauan target tertentu menggunakan teknologi canggih untuk mencuri data sensitif. Kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime. 1. Reputasi aman terancam, yaitu kerugian reputasi bagi bisnis akibat keberatasan dapat menurunkan pekerjaan pelanggan. 2. Kehilangan data penting, yaitu pencurian data sensitif dapat merugikan individu dan organisasi. 3. Kerusakan software dan sistem komputer, yaitu serangan software ransomware dapat merusak perangkat lunak dan sistem. 4. Kehilangan finansial, yaitu kerugian finansial besar dapat dialami oleh individu dan perusahaan. Dengan estimasi kerugian di Indonesia mencapai 478,8 triliun pada tahun 2018. Cara pencegahan cybercrime. Yang pertama, menggunakan hosting yang aman. Layanan yang menyediakan penyimpanan dan pengelolaan data server yang dapat diakses melalui internet dan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cybercrime. Kedua, rajin mengupdate. Lakukan pembaruan rutin pada sistem dan aplikasi untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga, pasang SSL (Security Support Layer), protokol keamanan yang digunakan untuk mengekskripsi data yang dikirim antara browser dan server web. Berfungsi untuk melindungi informasi sensitif seperti tanda sandi dan nomor kartu kredit dari akses yang tidak sah oleh pihak ketiga. Yang keempat, menggunakan password unik. Buat password yang kuat yang tidak mungkin ditebak. Kesimpulan, dalam dunia digital yang terus berkembang, bertindak etis dan bertanggung jawab sangat penting. Sejarah etika komputer, penerapan kode etik, dan pemahaman tentang ancaman cybercrime menggambarkan tantangan besar yang dihadapi oleh individu, organisasi, dan negara. Cybercrime dengan beragam jenisnya dapat menimbulkan kerugian signifikan. Oleh karena itu, mempelajari dan menerapkan kode etik profesional serta mengambil langkah pencegahan yang tepat sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan di dunia digital. Dengan meningkatkan kesadaran tentang ancaman ini dan memperkuat sistem keamanan siber, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman, terpercaya, dan mendukung perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari kelompok 3, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.